Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon jawaban dan penjelasannya tentang hukum belatung, ulat, cacing, maggot, laron, dan yang sejenisnya serangga. Yang kami tanyakan adalah bagaimana hukumnya jual beli dan makan. Mohon jawaban dan penjelasannya lengkap dengan ibaratnya. Atas jawaban dan penjelasannya kami sampaikan terima kasih teriring doa jazakumullahu khairan katsira wa ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita jawab. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa segala hewan yang haram dimakan belum tentu haram dijual belikan. Sekali lagi, hewan yang haram dimakan belum tentu haram juga dijual belikan. Karena ada yang haram dimakan tetapi halal dijual belikan. Mengapa halal dijual belikan? Karena ada manfaat lain seperti untuk makanan ternak, baik itu ternak air maupun ternak darat. Adapun hewan-hewan yang haram dimakan diantaranya adalah yang pertama, belatung. Belatung ini menjijikkan, sangat menjijikkan, sehingga haram dimakan oleh manusia. Kemudian yang kedua, cacing. Cacing jenis apapun, baik itu cacing tanah maupun cacing yang lainnya, ini semuanya haram dimakan oleh manusia. Kemudian yang ketiga, lintah. Lintah air, apalagi lintah darat, ini semuanya haram dimakan oleh manusia. Yang keempat, ulat. Baik itu ulat daun maupun ulat bulu maupun ulat yang indah, semuanya haram dimakan oleh manusia. Kemudian maggot. Maggot itu adalah lalat besar, hitam, maupun larvanya, semuanya ini haram dimakan oleh manusia. Ataupun lalat buah-buahan, lalat buah-buahan maupun lalat yang hinggap di rumah-rumah, atau hinggap di makanan, atau di pasar-pasar ikan, itu sangat banyak sekali lalatnya, itu semuanya haram dimakan manusia. Kemudian semut, baik itu semut merah, semut rang-rang, semut hitam, semut kecil-kecil, semut pudak, dan semut yang lain-lain, semuanya haram dimakan oleh manusia. Kemudian tawon atau lebah, lebah madu maupun lebah yang lainnya. Kemudian baik itu tawonnya masih berada di sarangnya, masih kecil-kecil, kemudian dicampur dengan masakan, tidak boleh, itu haram, haram hukumnya. Kemudian laron. Laron itu berasal dari rayap. Rayap itu seperti semut, serangga, haram dimakan walaupun digoreng, diapapun lah, dipepes juga haram. Makan laron itu haram. Itu mirip kecoa. Ya, kecoa itu haram. Cuma kecoa ini kan baunya menyengat. Kalau laron kan tidak menyengat, tapi sama-sama haram. Baik kecoa maupun laron itu sama-sama haram, diharamkan oleh syariat Islam. Kemudian kelabang. Kelabang ini baik yang beracun maupun tidak beracun. Semua jenis hewan yang disebut kaki seribu itu semuanya haram dimakan manusia. Baik itu jenisnya lipan biasa yang tidak menggigit, tidak beracun, atau yang berwarna hitam disebut ulat gagak. Jenis lipan-lipan ini adalah haram dimakan oleh manusia. Kemudian kalajengking. Kalajengking ini baik beracun maupun tidak beracun, tapi semua jenis kalajengking biasanya beracun. Ini semuanya haram dimakan oleh manusia. Akan tetapi, sebagian hewan-hewan tersebut apabila ada manfaatnya bagi kehidupan binatang-binatang ternak seperti bebek, kemudian ayam, kemudian ikan, lele, dan yang lain-lainnya, maka boleh dan halal diperjualbelikan. Tetapi ingat, bukan untuk dikonsumsi manusia. Halal diperjualbelikan untuk makanan ternak, bisa untuk mancing dan seterusnya. Adapun tutul qazi
atau dudul hariri, ulat sutra, halal dan sah diperjualbelikan, bukan untuk makanan ternak, bukan dikonsumsi manusia, tetapi dibudidaya untuk menghasilkan kain sutra yang sangat mahal. Kemudian dudul alaki, lintah halal dan sah diperjualbelikan, manfaatnya untuk membantu menghisap darah dalam kesehatan. Kemudian ad-dudatu, cacing halal dan sah diperjualbelikan, manfaatnya untuk apa? Bisa untuk makanan ternak, bisa untuk memancing, mencari ikan di laut maupun di sungai. Kemudian ad-didan, belatung jenis apapun halal diperjualbelikan, termasuk larva maggot juga halal diperjualbelikan, manfaatnya bisa untuk makan ternak lele, ikan, kemudian bisa untuk pakan ternak bebek, dan juga bisa untuk pakan ternak ayam potong maupun ayam petelur. Dasarnya kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah dalam juz yang ke-17, halaman ke-280. Ibaratnya bisa kita baca di dalam Bai'ul Hasyarati, bab tentang jual beli serangga. Ittafaqal fuqaha'u, telah sepakat al-fuqaha'u oleh para ulama al-fiqih ala adami jawazi bai'il hasyarati, atas tidak ada kebolehannya jual beli serangga, allati yang la naf'a, tidak ada kemanfaatan yaitu mewujud fiha di dalam allati. It yushtaratu fil mabi'i ay yakuna muntafa'an bih, karena disyaratkan di dalam barang yang diperjualbelikan itu ayyakuna, yaitu sekiranya ada, terhadap sekiranya ada oleh mabi', muntafa'an, yaitu bisa diambil manfaat bi dengannya mabi'. Fala yajuzu bai'ul fi'rani, maka tidak boleh oleh menjual tikus-tikus, wal hayati, dan menjual ular, wal aqaribi, dan menjual kalajengking, wal khonafisi, dan menjual kumbang ya, bukan lebah, wanamli, dan menjual belikan semut, wanahwiha, dan yang semisalnya semuanya itu. Idla naf'a fiha, idla naf'a, karena tidak ada manfaat yaitu mewujud fiha di dalamnya hayawan itu, yuqabalu bil mali, yang bisa diterima dengan harta. Amma idza wujida minal hasyarati ma fihi manfaatun, adapun apabila didapati minal hasyarati dari beberapa jenis serangga, ma terhadap sesuatu fihi yang ada dalamnya manfaatun, bermula suatu manfaat, fa innahu, maka sungguhnya jual beli itu ya juzu, yaitu boleh, bai'uhu, oleh jual belinya, kadu tilqazi, seperti jual beli ulat sutra, haitsu yakhruju, sekiranya keluar minhu, daripada ulat sutra, al hariru, oleh sutra, alladzi, yang huwa dia, alladzi afkharul malabisi, yaitu semahal-mahalnya pakaian, wanahli, dan juga menjual belikan lebah, haitsu yungtiju al-asalu, sekiranya bisa dihasilkan madu. Jadi boleh jual beli ulat, yaitu ulat sutra, karena menghasilkan kain sutra, dan juga boleh jual beli lebah karena bisa menghasilkan madu. Waqad nassa al-hanafiyyah wa syafi'iyyah wal hanabilatu ala jawazi bai'tu til alaqi, dan sungguh telah mengenas oleh madhab Hanafi dan madhab Syafi'i dan madhab Hambali atas kebolehan jual beli tutil alaq, ulat yang menggantung, maksudnya adalah lintah, lihajatin nasi, karena butuhnya manusia, ilaihi, kepada tutul alaq, litadawi, untuk berobat, bimasihi, dengan menghisapnya dia tutul alaq ad-dama, pada darah, wazadabnu abidina, dan telah menambah oleh Syekh Ibnu Abidin minal Hanafiyati, dari madhab Hanafi, tutal kirmizi, pada cacing merah. Cacing merah, qala, berkata oleh Ibnu Abidin, wawa, bermula dia tutul kirmiz, awla, yaitu lebih utama min tutil kizi, daripada ulat sutra, wabaidi, dan daripada telurnya ulat sutra. Fa'innahu, karena sesungguhnya tutul kirmiz, yaitu cacing merah, yung tafa'u, yaitu bisa diambil manfaat bi dengan tutul kirmis fil hali, dalam seketika, yaitu untuk apa? Untuk obat tipus, biasanya penyakit tipes bisa dengan cacing merah yang direbus.
Kemudian wa tutil qazi fil mali, dan tutil qazi yaitu ulat sutra fil mali yaitu dalam harta. Kama nasu Asy-Syafi'i, sebagaimana telah mengenas oleh mazhab Syafi'i ala jawazi bai'il yarbu'i, atas kebolehannya jual beli yarbu'. Yarbu' itu binatang kecil mermut tapi seperti tikus. Ya, bukan seperti hamster tapi ya mirip lah. Waddobi, dan dob, binatang dob itu biawak tapi biawak padang pasir, biawak gurun, bukan biawak Indonesia. Wanahwi, dan yang semisalnya, mimma yukalu, dari suatu yukalu yang dimakan terhadap ma. Wa qala al-Hanabilatu, dan telah berkata oleh mazhab Hambali bijawazi bai'id didani, pada kebolehannya jual beli didan. Didan adalah belatung. Jadi belatung boleh li soidi samaki, karena untuk berburu ikan. Berburu ikan, mancing untuk pakan ternak itu boleh, jual belinya boleh, sah dan halal uangnya, serta boleh dimakan uangnya, bukan dudutnya, bukan cacingnya, bukan ulatnya, bukan belatungnya, bukan. Tetapi harta atau uang hasil jual beli itu halal dipergunakan. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.